Ya, saya serahkan Pak Undarka. Oke ya. Baik. Kita mulai, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Seperti yang saya sampaikan, kita mau menyelesaikan tentang perjalanan rohani Paulus ya. Bagaimana dia dari anak sampai mempelai. Saya mau sharing malam hari ini dari kitab Roma ya. Kitab Roma itu saudara tahu bahwa Roma itu salah satu surat terbaiknya Paulus selain Efesus ya. Saya berharap Roma ini bisa kita pelajari sampai nanti diskusi 2 minggu lagi. Kemudian kita off tahun depan atau Tuhan kehendaki, izinkan saya mau sharing tentang masih Paulus tapi dari kitab Efesus ya. Mari kita mulai lihat lihat kitab Roma. Luar biasa ini ya. Cukup rumit tapi baik. Saya akan mulai tentunya dari pasal 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi yang pertama kita lihat bahwa Paulus ini menjelaskan awalnya dasarnya kitab Roma itu adalah proses dan progres pertumbuhan iman. Dari iman kepada iman. Jadi kalau setiap kita yang percaya kepada Injil yang benar, harusnya kita mengalami proses dan progres dari iman kepada iman. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Yesus katakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Ya, gunung persoalan dipindahkan. Nah, kalau kita lihat murid Yesus surat Petrus ya, murid Yesus Petrus nulis di 1 Petrus pasal 5 dikatakan untuk mengalahkan iblis yang menghadirkan gunung-gunung itu, kita perlu iman yang teguh, yang kuat. Saya nafsirkannya ini iman yang besar, yang teguh, yang kuat dari iman yang besar, yang kecil. Ya, kita punya iman yang besar mengalahkan yang membuat gunung itu, yang menghadang, yang memberi gunung menghadang kita. Kalau iman kita kecil, kita bisa nangking persoalan kita. Tapi persoalan akan terus muncul terus. Paulus, maksudnya Petrus mengalami seperti itu, dan dia cerita bahwa dengan iman yang teguh, yang kuat, kita bisa mengalahkan si iblis itu, yang membuat gunung itu. Dia seperti singa, tapi sudah dikalahkan oleh Yesus ya, dan yang mau keliling pementalan kita. Itu bisa dikalahkan dengan iman yang teguh. Apalagi iblis dengan iman yang teguh dan iman yang kuat. Gitu ya. Jadi proses dari orang lahir baru, karena Injil lahir baru, imannya anak-anak sampai iman yang mempelai. Ya. Lalu saya mau lompat saja di pasal 5. Oh, yang pertama. Yang kedua yang saya mau sharingkan di pasal 5. Hasil pembenaran itu sejak awalnya seperti apa? Sebab itu pasal ayat 1 ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu penting. Damai sejahtera dengan Allah oleh ya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, itu nanti mempelai kita. Oleh Dia kita juga boleh masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan.
akan menerima kemuliaan Allah. Nah, akan menerima kemuliaan Allah ini, kalau saya memanainya, ini nanti ketika kita menjadi mempelai Kristus, seperti yang di Wahyu 19 ayat 8 itu ya, mengenakan pakaian lenan putih halus berkilau-kilauan, itulah kemuliaan. Itu perbuatan benar dari orang kudus yang pakainya penuh kemuliaan nantinya seperti itu. Jadi kita nggak boleh berhenti di tengah jalan, jalan terus sampai kita ini semua menerima kemuliaan Allah yang sempurna itu. Itu bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena mulai kemuliaan itu ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus penting ya, nanti tugas Roh Kudus penting. Itu anak-anak yang dewasa dipimpin oleh Roh Kudus ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdoa pada waktu yang ditentukan. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, proses dan progresnya tidak boleh berhenti ya, dari iman kepada iman. Diteguhkan ada bagian Roh Kudus yang akan membawa kita, walaupun prosesnya nanti mengalami banyak sengsara, kesulitan, ya. Nanti kita akan mengalami kemuliaan itu akan muncul. Ya, saudara. Nah, sebenarnya mungkin bisa menolong Pak Thomas untuk di-mute semua Pak Thomas ya, biar soalnya lebih jelas. Sebenarnya kita kalau baca ini pelan-pelan kita akan ngerti ini seperti orang janji menikah kan ya. Kalau anak kepada bapak nggak seperti ini. Ya. Orang janji menikah suami istri janjinya walaupun sengsara, walaupun kesulitan, suka duka, kaya miskin tetap mau bersama-sama terus. Sakit sehat terus mau sama-sama. Ya. Dengan Kristus gambarnya seperti itu harusnya. Terus sama-sama apapun juga, apalagi Dia memberi rohnya, Roh Kristus, roh mempelai laki-laki itu Roh Kudus dalam hidup kita. Akan menguatkan kita terus sampai kita setia sampai akhir dan menang nikmati kemuliaan. Nah, dimulai dari mana? Di pasal 6-nya. Di pasal 6 ini kita mau lihat pengajaran tentang baptisan, ya. Tapi mau saya kaitkan nanti dengan, jadi nanti kita baca pasal 7 ya, kita akan ngerti. Saya mau baca aja mulai ayat 3 pasal 6-nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini penting sekali ya. Dibaca pelan-pelan nanti akan nyambung pasal 7. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena ini pentingnya, telah bebas dari dosa dan telah mati. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, kita teruskan pasal 6 ayat yang berikutnya, kita baca langsung aja, lompat ke ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah
sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, dan seterusnya. Kita baca lagi ayat 14 deh. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, kita lompat lagi ayat 22. Nanti saya rangkai sekalian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Satu kerja pimpinan roh itu dalam kemuliaan, pengudusan selalu ya. Mempelai itu dua hal selalu, kudus dan mulia. Ya, sudah Bapak kami itu. Di kudusan namamu, di lain saat dikatakan dimuliakanlah namamu ya. Itu terjemahan lama dan terjemahan baru seperti itu. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, saudara. Nah, sekarang saya mau masuk pasal 7. Nanti kita belajar benang merahnya. Pasal 7. Ini ada kaitannya, terus terang ada kaitannya penting sekali. Pasal 7 kita baca ayat 4. Ayat 2 aja dah, lebih jelas ya. Ini hukumnya begini, hukum mau nggak mau, karena nggak percaya hukumnya ternyata otomatis seperti suami istri. Mungkin bacanya lebih jelas, pasal 1 sekalian dah, lebih jelas ya. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, jika aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ini menarik sekali istilah suami istri. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, Yesus sendiri, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ya, seterusnya ya. Anda ini baca lebih dalam supaya kita bisa diskusi dua minggu lagi, tapi saya akan mengasih pengantar begini. Saya mau baca langsung aja ayat yang terakhir ya. Pasal 7 ayat terakhir. Mungkin mulai dari 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Anda tahu pergumulannya ya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, menjadi suami kita hari ini. Gini, saudara, seperti yang saya sampaikan ya. Saya akan pelan-pelan jelaskan ini. Jadi Paulus menjelaskan iman Kristen yang akan mengalami proses dan progres itu akan dimulai seperti perjanjian suami istri ternyata. Ya walaupun nanti mulai dari anak rohaninya, anak, hamba dan sahabat, tapi ikatan janjinya seperti suami istri. Karena ternyata hukum manusia, hukum alam ini itu seperti suami istri. Sejak kapan? Sejak hukum Taurat diberikan. Ya. Jadi semua orang di dunia ini sebelum terima Yesus itu mau tidak mau, percaya tidak percaya, dia telah disatukan dengan hukum Taurat itu. Anda baca Romani jelas ya. Tolong Romani baca pasal 1 sampai pasal akhir. Ya. Kalau orang-orang yang tidak mengenal atau tidak tahu hukum Taurat pun,
Tapi secara tidak langsung hati nuraninya, tanda kutip, memahami hukum Taurat, misalnya dia ngerti, dia nggak pernah tahu baca hukum Taurat, tapi orang-orang ini orang di pedalaman kemana-mana ya, saya ketemu beberapa orang itu, dia tetap ngerti kalau misalnya berbohong itu tidak benar, itu dosa, ada Tauratnya. Berzina itu dosa, ada Tauratnya. Jadi Roma katakan kalau toh orang itu tidak punya hukum Taurat, tetapi secara langsung tidak langsung melakukan sesuatu yang dosa itu ada dalam kaitan hukum Taurat, ya, orang Tionghoa atau orang-orang suku dari timur kan gitu ya, kita harus hormat orang tua, ada ayatnya. Kalau kita melanggar, kita durhaka, kayak maling kundang gitu. Nah, orang-orang itu mau tidak mau, percaya tidak percaya, dia sebenarnya sudah menjadi isinya Taurat ini. Seluruh manusia di dunia ternyata seperti itu. Nah itu, jadi ketika itu disampaikan, orang mau tidak mau disatukan dengan Taurat, ya, sejak itu tubuhnya pasti dirangsang untuk berbuat dosa. Paulus karena dia orang yang ngerti teologinya, luar biasa, dia ngerti, dia memahami. Setiap kali aku Taurat itu benar, itu baik sekali. Tapi setiap kali aku ini mau berbuat yang benar, yang baik itu, aku tahu dalam tubuhku itu ada sesuatu hukum lain, hukum dosa, yang selalu berlawanan munculnya. Ya. Sehingga dia ngerti kebenaran itu. Jadi orang tidak bisa lepas dari suami hukum Taurat. Semua orang istrinya hukum Taurat. Nah, dia nulis kebenarannya tentang baptisan. Ya. Baptisan itu tidak sekedar sakramen, tapi itu makna rohaninya, maknanya cukup besar dan dalam. Setiap orang harusnya, para pendeta, para sahabat saya harap mengerti pakar ini dan kita percaya sungguh-sungguh. Saya percaya Anda semua sudah dibaptis kan ya, sudah jadi hamba Tuhan pelayanan sekian puluh tahun. Kita ngerti. Baptisan itu artinya kita sadar dengan niat sendiri. Bapak kali saya sampaikannya. Setelah kita percaya Yesus, anugerahnya yang besar ya, keselamatan itu ada dalam hidup kita, ya. Langkah untuk dibaptis itu langkah respon dari kita orang percaya. Ya. Ada doktrinnya, ada pengajarannya, ada ayatnya, baptisan, pertobatan. Jadi baptisan itu respon kita udah terima Yesus, bertobat, terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau memberikan hidup saya sepenuhnya untuk Engkau. Dengan cara saya memati, baptiso, dicelupkan, ditenggelamkan, lalu keluar lagi baru. Itu tidak sekedar sakramen upacara lambang, tapi itu makna menghayati rohaninya cukup dalam. Jadi orang baptisan itu sesungguhnya dia ngerti aku ini mati diriku yang dosa, ada Taurat itu suamiku mati bareng dalam Kristus, ya, supaya ketika aku keluar dari air baptisan itu aku hidupku untuk suami yang baru, Yesus. Nah sejak itu kita ngerti, kita ini sebaliknya mau tidak mau, percaya tidak percaya, kita sudah diikat dengan suami yang baru namanya Yesus. Hukumnya kasih karunia, saudara. Ya. Pasal 7 itu maknanya dalam sekali. Ya beberapa teolog, beberapa pendeta, beberapa hamba Tuhan, Bapak Gereja hampir terpisah dua hal gitu ya. Jadi pergumulan di pasal 7 itu aku manusia celaka itu, beberapa orang bilang itu sebelum Paulus terima Yesus. Tapi sebenarnya ada yang nafsirkan juga bahwa ini pergumulan juga muncul. Ya, muncul, saya rasa saudara juga mengalami, saya alami juga. Walaupun saya sekarang sudah mengerti saya ini milik Kristus, bukan milik Taurat lagi. Tapi si suami lama ini masih kepinginnya balik terus, pengen ngejar terus. Karena masih ditumpangi oleh iblis yang masih berkuasa hari ini. Sampai dia masih berkuasa. Nanti akan dikalahkan ya, dia merebut dari Adam itu. Ya. Jadi iblis itu memanipulasi suami yang harusnya sudah mati, itu sepertinya hidup kembali. Jadi karena dunia dikuasai oleh iblis, dia merangsang yang tubuhnya, kalau dulu sama suami yang Taurat itu tubuhnya terangsang dosa, padahal suami Taurat sudah mati, biasanya kasih karunia, itu masih muncul pergumulan itu.
Ya kan, saudara? Kita mau nggak mau, sadar nggak sadar, tiap hari bergumul seperti itu. Ya, kita ini masih ada di dunia, jadi kita ini hidup satu sebagai kerajaan Allah yang rajanya itu suami kita, tapi sekaligus kita ini masih hidup jalani kronos. Kerosnya ada di surga bersama kerajaan surga dengan suami kita, tapi kronosnya tiap hari kita masih dalam pengaruh, bukan taurat kalau saya bilang. Tauratnya sudah mati secara iman, secara hukum, dan juga ada tahu sudah mati ya, ketika dibaptis. Tapi ada musuh iblis ini, ya iblis yang menguasai dunia, yang menawarkan kepada Yesus di atas segala kerajaan, kemogaan, kemuliaan untuk merangsang daging kembali. Bersyukur suami kita menang Yesus. Yesus tahu sebenarnya itu semua bukan punya iblis kan, punyanya Yesus yang dulu diserahkan ke Adam mengolah bumi, diambil kembali oleh iblis. Maksudnya bukan diambil kembali. Iblis menipu Adam sehingga dia miliki. Ya. Dia merasa sekarang kau Yesus, dulu kau di surga Allah, tapi kau jadi manusia. Kau lebih rendah daripada malaikat. Aku ini penghulu malaikat dulunya. Nyembah aku berikan segalanya. Yesus nggak mau bahwa itu miliknya harusnya. Nah, proses ini yang saudara ngerti betul. Ya. Sampai Paulus ngomong di pasal 7 terakhir, syukur kepada Allah karena ada Yesus suamiku. Ya. Jadi memang kita prosesnya selalu pergumulan dosanya pengen terus dirangsang oleh penipu itu iblis. Ya. Tapi saudara seperti Paulus, ya, bisa jatuh dosa, bisa. Tapi akan cepat minta ampun. Saya ingat Bapak gereja siapa ya, Martin Luther atau siapa, saya lupa ya. Itu banyak baca, banyak belajar, lupa. Dia bilang begini, orang yang kudus itu, orang suci itu bukannya orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang suci atau orang kudus itu orang yang punya kepekaan besar sekali terhadap dosa yang kecil sekali. Saya harap saudara yang sampai sudah dia hamba ke sahabat dan mempelai ngalami ini kayak Paulus. Kita ini terlalu peka, dosa kecil kita cepat minta ampun, minta kembali ke suami, minta ampun kepada suami kita, minta ampun. Ya, itu ada 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 kan. Ya setia dan adil. Cepat minta ampun, saudara. Jangan berlarut-larut. Ya. Ini suami yang karena kasih karunia-Nya. Ya. Tadi begitu ya, baptis itu sebenarnya ikatan perjanjian suami istri. Makanya di pasal sebelumnya, pasal 5-nya, sampai pun kita ini mengalami sengsara, penderitaan, tetap punyalah pengharapan bahwa suamimu tidak pernah meninggalkan engkau, yang pemenang itu sesungguhnya. Makanya Paulus katakan bahwa bergumul dosa tiap kali, jebakan iblis, kenikmatan daging, keinginan mata, dan sebagainya, keinginan duniawi. Tapi dia tahu, ingat Yesus setiap saat. Syukur ada Yesus, suami yang bilang. Ya. Masuk pasal 8. Anda kalau mengalami begitu-begitu, prosesnya dewasa, sampai mempelai, itu terlalu teoritis atau terlalu lompatan, nggak mungkin. Pergumulan ini sudah alami dari anak, bagaimana Anda memutuskan jadi hamba Tuhan, tanggung jawabnya lebih berat, mungkin lebih banyak penderitaan, tapi saudara terus melayani, ya, sampai masuk ke sahabat saat mati, buat sahabat kita, buat sahabat kita yang lain, buat banyak orang, sampai mempelai. Nah, progres itu harus step by step Anda dan saya menjalaninya. Nggak bisa ini teori atau apa. Oh, nanti masa susah kita berjatuhan semua. Ya. Nah, sekarang suami kita Yesus itu memberitahu rahasia besar, ya. Roh laki-laki, roh al-ana, roh kudus, rohnya Kristus itu, ya. Suami kita itu dia di surga secara de jure-nya, tapi rohnya ada dalam setiap kita. Apa saya? Pasal 1 pasal 9 ayat 1, pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada penghukuman. Ya, karena Bapak lihat Yesus, lihat suami kita di surga sampingnya dia. Oh, Yesus katakan masih seperti domba yang tersembelih.
Jadi kalau kita begitu dosa cepat minta ampun, Bapak lihatnya bukan dosa kita. Oh, suaminya sudah ada di sini yang mati buat istri-istri, buat istrinya, mempelainya. Langsung selesai. Tidak ada penghukuman. Dosa bisa mengikat kita, jatuh bisa, nipu kita, bukan mengikat bahaya. Nah, dia mulai menjelaskan rohnya dia diberikan Roh Kristus dalam hidup kita, Roh Kudus itu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Memerdekakan itu garis bawah, saudara ya. Artinya saudara dalam pergumulan pasti mengalami kemenangan. Kalau hari ini masih kalah-kalah terus, ya minta Roh Kudus lebih memimpin kita lebih sungguh-sungguh lagi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging dan kuasa dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak menurut daging tetapi menurut roh. Ayatnya besar selalu ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Nah ya, kata memikirkan penting sekali. Memikirkan sepanjang hidup kita, sepanjang hari 24 jam ini, apa yang Anda dan bisa pikirkan lebih banyak yang mana. Ini penting pikiran, nanti kalau masuk pasal 12 harus berubah, saudara. Ya, pikiran ya. Jadi sebelum tindakan Anda, tindakan yang daging dosa itu, mau jadi pikiran dulu. Ini mengganggu ini. Suami yang lama ini dipakai oleh iblis, dihidupkan kembali bayang-bayangnya supaya kita ini sering selingkuh gitu, kira-kira begitu. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh kudus. Ya, Anda tahu ngerti roh kudus ini mimpinya dalam suku kebenaran. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lihat ya. Habis pikiran mulai ada keinginan. Jadi ada urutannya ya. Pikiran dan keinginan itu yang dipakai musuh seringkali. Ya. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ini memang tidak mungkin baginya. Kata hukum Allah itu Anda akan ngerti nanti ya. Walaupun Allah kasih karunia, tapi ada juga yang gua bilang nggak boleh banyak hal lah. Ya. Yesus di Injilnya kita banyak belajar seperti itu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi hidup karena kebenaran yang Anda pegang, Anda percaya kebenaran. Ya, bukan perasaan lain-lain. Tapi kebenaran yang Anda pegang, iman itu kaitan dengan kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu. Tubuh. Pikiran, keinginan itu sesuatu yang di dalam, ya, inner. Ya, tapi kalau itu dikuasai roh betul, dia juga akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sifatnya saya nggak tahu ya. Kalau saya belajar di Alkitab, tubuh yang fana ini nanti dihidupkan oleh Kristus, nanti saudara beberapa akan mengalami hal-hal yang apa ya? Buat saya Anda akan mengalami sesuatu yang nggak sering, tapi Anda tidak boleh terikat oleh hukum alam lagi nanti alamnya. Kayak Petrus di atas air gitu kan. Seperti lagi Filipus lari cepat, lari gitu kan. Ya. Hal mengalami tubuh itu walaupun ada sakit dan sebagainya, tapi suatu saat Anda akan mengalami bahwa tubuh ini tetap dikuasai oleh Roh Kudus, roh kita dengan Roh Kudus menguasai dan menghidupkan tubuh ini. Nanti saya akan cerita pelan-pelan. Jadi saudara, kita adalah orang berhutang tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan nikmati. Tetapi jika oleh roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, pertempuran ini saya harap orang-orang yang berjalan dengan mengasihi Yesus dari anak, hamba, sahabat mempelai, kasih semakin ingin sempurna kepada Kristus, ya, pada suami kita harus setia sampai akhir. Proses ini akan saudara alami, ya. Hari demi hari makin mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita yang daging ini. Saudara tidak bisa membohongi roh kita dan Roh Kudus, ya. Membohongi orang lain diri kita, so isi apa siapa, mungkin kita bisa membohongi, pura-pura bisa. Tapi roh kita, Roh Kudus tidak bisa betul, ya. Kita akan lihat pikiran, keinginan, perbuatan kita ini sebenarnya persentasenya tiap hari banyak di area mana sih? Area daging yang mematikan atau area roh? Ya, saya senang Pak Thomas itu ada doa siang dan sebagainya, ya. Apa ya saudara bayar seperti itu bahwa saudara orang yang memutuskan diri sebagai hamba Tuhan yang full, yang penuh pelayanan. Ya kalau Anda sementara masih juga gugur dan sebagainya, tetap ya Anda punya waktu lebih lagi, ya. Jagain rohmu, hati-hati. Karena iblis itu bapak pendusta menipu kita. 14. Semua orang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Yohanes 1:12 ada istilah anak Allah. Dia yang mulai menerima Yesus dan bertobat, ya. Percaya menerima Yesus dan diberi kuasa menjadi anak Allah. Itu teknon, itu anak-anak yang betul-betul baru lahir, ya, lahir baru. Yang di sini huios. Huios itu anak Allah yang dewasa, son of God. Ya. Orang-orang yang menaklukkan dirinya dipimpin roh, ya, lebih condong, lebih menyerahkan dirinya dipimpin roh daripada keyakinan daging. Ya kadang berperang terus, tapi mau terus dengan roh, itu disebut Anda sudah mulai mengarah ke dewasa. Nanti ada kan cerita dewasa itu apa? Pasal 29 gabungnya. Dewasa itu diproses seperti Kristus yang dewasa. Anak sulung itu, ya. Jadi dari anak sampai kita seperti Kristus, prosesnya seperti itu. Itu hanya bisa dipimpin oleh roh Allah. Ya. Jadi anak Allah dewasa dari anak sama mempelai, itu bedanya apa sih? Bedanya kita nyalakan tubuh kita, pikiran, pengenan kita, jiwa kita kepada siapa? Siapa yang memimpin? Kalau anak-anak mungkin masih 20% dipimpin oleh keinginan kita. Pikiran kita, minta ini, minta itu, ingin itu. Ya harusnya tidak boleh, tapi itu prosesnya jalani aja. Tapi harus ada progresnya yang orang Kristen sering lupa. Jangan sampai orang kita sahabat, sains, para pendeta, hamba Tuhan, lupa itu. Ya, kita masih keinginan dagingnya masih banyak, pikirannya masih condongnya ke hal yang dunia yang daging, keinginannya masih seperti itu. Hati-hati. Bagaimana? Minta Roh Kudus memimpin hidupmu. Tolong aku. Nanti area-area yang sudah sering kalah dan saya sering kalah, nanti sudah akan progresnya akan ngalami. Kayak Paulus. Bersama Yesus bisa menang. Tapi ada pergumulannya. Lihat ya, terus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Oleh roh itu kita berseru ya Bapa, ya Aba. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, roh kita juga bukan robot. Roh Kudus nyetel, kita ikut. Ya, bukannya kita dipaksa Roh Kudus. Dipimpin roh kita setuju, sepakat mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saya seringkali dengar para pendeta khotbahnya ayat ini dipotong di sini, ya, berhenti di sini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah akan menerimanya bersama dengan Kristus. Titik. Ayatnya koma. Yaitu jika kita menderita, ya,
hanya perjanjian suami istri yang siap menderita untuk suaminya. Persahabatan nggak ada perjanjiannya suratnya. Surat nikah ada kan, mau menderita dalam suka, duka, kaya, miskin, sakit, dan seterusnya. Bersama-sama dengan dia, ini ujiannya Yesus menikmati kasih kita. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Ya, menderita, tunjukkan kasih kita setia kepada dia, upahnya bukan berkat tok, tapi dipermuliakan. Oh, itu kekalnya di situ. Kata-kata kudus dan mulia itu berkaitan dengan selalu dengan kekal. Mempelai itu kekal, pakaiannya mulia, ditujukan pada segala makhluk. Pernikahan atau itu tidak sembunyi-sembunyi. Ya, itu semua aku mendengar seperti deru air buah. Banyak orang, maksudnya di neraka akan melihat bahwa Kristen itu yang benar. Yesus itu yang benar, Allah yang hidup, dan gerejanya itu ternyata mempelainya. Dunia ibu semua melihat itu kemuliaan itu. Bawahnya 18 penting ini. Kalau kita ngerti itu, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya beri dulu ya, saya mengasih contoh karena saya beberapa hari ini saya merenungkan hidup saya. Apakah sudah saya menjalani seperti yang Alkitab sampaikan? Saya kemarin sampaikan dengan beberapa teman, saya sharing tentang itu. Kalau kita ini percaya kepada Yesus sesuai dengan kitab suci, ya, maka dalam diri kita akan muncul aliran-aliran air hidup. Ya. Jadi percaya Yesus sesuai dengan kitab suci. Hari ini kita baca kitab sucinya, proses menjadi mempelai itu ada dalam fase yang namanya penderitaan untuk menguji kasih kita kepada sang suami kita yang telah mati buat kita. Ya, saudaraku ya. Nah, Paulus jelaskan itu semua. Kita melihatnya kepada kemuliaan yang akan kita terima. Kita kan nulis. Ada baca di Wahyu 19 ketemu. Seperti apa sih kemuliaan yang akan kita terima? Wahyu 2 sampai 3 yang kita pernah belajar, kita ngerti. Rewardnya apa sih? Pahalanya apa sih? Nanti kita setia menang sampai akhir. Anda ngerti minta itu. Minta diwahyukan khusus. Kata Yesus, dia berdoa minta roh hikmat, roh wahyu supaya kita ini mengerti Allah, mengenal Allah dengan benar. Sesuai kitab suci. Ya. Saudara, saya ini renungkan. Paulus itu penderitaannya apa sih yang buat dia paling berat? Supaya saya bisa ngukur. Saya itu sebenarnya jalannya sudah benar nggak sih? Yang sempit, sesak itu saya tetap jalan atau tidak? Atau jangan saya ini jalan yang tempat yang lebar ternyata. Karena saya tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah bergumul. Nah, saya harap malam hari ini sahabat sains ngerti betul. Paulus penderitaannya model apa sih yang dia berat? Anda kalau lihat semua kitab Paulus, surat-surat Paulus maupun kisah para rasul, Anda ngerti. Ya. Penderitaan tantangan aneh aja buat dia nggak berat. Tidak berat. Ya, dia terus maju, dipukulin, banyak mau dilempar, mau mati, dilempar di luar kota, dia hidup lagi. Agabus bilang, kalau kamu ke Yerusalem nanti kamu akan diikat, disesat, ditangkap seperti ini. Saya bilang, mati pun aku mau demi saudaraku sebangsa ini. Tapi Paulus bilang, apa penderitaannya berat? Kira-kira apa coba permintaan dia paling berat? Tantangan di depan tidak memberatkan dia. Aku sering tidak tidur, kelaparan, binatang buas, dan sebagainya. Ada bilang dia berdoa minta Tuhan tolong? Tidak ada. Pernah nggak Paulus minta Tuhan tolong? Dia merasa berat. Pernah ternyata. Ya, kita lihat, saya baru kemarin nggak salah nemu ini. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 7 mulai. Ini penderitaan buat dia. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Saudara dan saya harusnya ngerti ini. Hikmat Tuhan menolong. Wahyu hikmat menolong saya dan saudara semua. Saudara mulai langkahnya, ucapannya benar. Ya.
ucapan kita jangan sampai kita membuat justru kemuliaan Yesus tidak nampak dalam hidup kita, suami kita itu. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, ya dia lihat surga tingkat 3 ya. Itu berapa tafsir bilang ketika dia dipukul itu dia mati betul, bukan mati. Dia mati betul, bukan setengah mati. Ketika dilempar keluar kota itu dia hidup lagi. Nah, fase itulah dia tahu dia mati, dia sampai lihat surga tingkat 3. Ya, benar-benar yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya. Jadi Paulus bilang ada duri dalam dagingnya dia. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Ini satu-satunya yang saya temukan bahwa dia ini menderita betul sungguh-sungguh berat. Sampai 3 kali dia berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Aneh ya. Padahal dia sering ngusir setan. Petenung yang tek-tek sama dia, Paulus, kok balik nanti keluar kau, keluar langsung. Tapi justru Tuhan izinkan, Tuhan beri dia atau iblis atau duri dalam daging, ada duri yang menggocok dia terus. Sampai dia hampir nggak kuat, minta 3 kali. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Mana ada bermegah hari ini, ada jarang dengar bermegah atas kelemahan, kekurangan, mana ada. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini rahasia besar, orang nggak ngerti ini. Anda pikirnya menderita, dan saya menderita berat, ternyata bukan itu. Di luar itu semua orang alami semua. Itu bilang semua orang di dunia ngalami sengsara seperti itu. Dari zaman jemaat mula-mula sampai hari ini orang alami semua. Mungkin kita yang di Indonesia belum mengalami malah. Karena itu aku senang dan rela. Senang dan rela di dalam kelemahan. Bukan senang tok ya. Wah ini gila enggak, tapi rela. Rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya ngomongnya pelan-pelan ya. Ini terlalu penting, saudara. Kalau fase-fase ini Anda tidak dengan saya alami, sulit kita sampai ke mempelai. Ya, karena kita ternyata menderitanya itu karena sesuatu yang sebenarnya bobotnya kurang mendalam betul. Saya pernah ngomong kan, kita mengeluarkan air mata itu untuk apa coba? Ya. Alkitab bilang di Wahyu, air mata setiap orang benar ditamu dalam kehidupan Allah itu yang namanya penderitaan karena Kristus dan kesaksian orang-orang benar ini. Kayak Jabal di Smyrna mungkin dia nangis. Nah, tangisan-tangisan yang karena mempertahankan iman dan kasihnya kepada Kristus, itu air matanya ditampung di kiribat Allah. Tapi tangisan-tangisan yang apa ya? Ya, saya nggak menghakimi deh, saudara ngalamin itu. Paulus bilang, yang paling dia menderita berat itu bukan faktor luar. Faktor luar dia tahu betul. Itu dia nanggung bersama dengan Kristus. Karena apa, saudara? Ketika Saulus, namanya dulu, menganiaya jemaat, ya, ngejar-ngejar sampai mau jalan ke Damsik itu, Abu Yesus bilang apa? Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Di situ dia ngerti betul bahwa aniaya iblis memakai banyak orang ini antikris ini, kata gereja Tuhan, masuk kita nantinya, ya. Itu sebenarnya yang nanggung paling berat itu Kristus. Suami kita itu menanggung paling berat. Saulus yang kok artinya orang Kristen, kau nanya aku itu.
Paulus tahu rahasia itu. Jadi ketika dia dianiaya, dia ngerti kebenarannya. Suami kita dan Roh Kudus dalam hidup kita, dia memberi kekuatan menanggung bersama. Dan posisi dia lebih berat. Ya. Tapi ketika ada duri dalam daging, ini tafsirnya banyak ya. Ada yang bilang dia gagap, nggak berani ngomong. Ada yang bilang dia kena penyakit yang busuk kulitnya. Macam-macam. Ada yang bilang dia bongkok. Tapi jelas duri dalam daging membuat kita, kalau jelaskan, tidak bisa sombong, megangkan diri hebat. Sombong itu jelas Anda sudah termakan oleh bapak pendusta yang memakai suami palsu kita itu. Iblis dosanya pertama kali sombong. Dia jadi ketempatan kedudukan penghulu malaikat, tapi dia menguasai tahta itu. Sombong, dilempar keluar. Ya. Oke, saya kembali lagi. Saudara ngerti ya. Maksud saya hari ini mengalami penyakit, ada diabetes, berdoa, malah kena ginjalnya. Tapi saya ngerti hal seperti itu. Saya di Papua, kakinya bengkak dan segalanya, tapi saya kuat. Dicek sama dokter teman saya di Papua, tinggi semua, parah. Keton ginjal saya sudah parah, kreatinnya sudah 4. Tapi pelayanan saya di Papua 2 minggu saya selesaikan semua. Mau pulang ditunda 1 hari, ya. Dicek sama temannya dokter, dimasukkan lab saya, diperiksa semuanya, ketahuan jantung saya bengkak, ginjal saya bengkak, macam-macam. Teman saya heran, saya juga lebih heran. Ya saya kok secara fisik saya parah. Tapi saya ngerti. Yang di Roma 8 itu. Roh Kudus, roh suami saya yang memberi kekuatan kepada saya. Sayanya, ya saya belajar ke persembahkan pada Kristus. Nanti saya mau ngomong Roma 12 yang 1. Tapi kembali ke Roma 8 nanti ya. Kita kembali ke Roma 8. Roma 8, kita kembali ke Roma 8. Ayat 18 tadi ya. Penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Jadi saudara mulai majulah, ya. Ada progresnya lah. Berita-berita yang akan jalannya sempit sesak ya ada jalan lah kayak Paulus lah. Ya, jalan. Tapi ada hal yang membuat fisik saudara mulai lemah, macam-macam banyak hal gitu ya. Terus saudara boleh Tuhan kuatkan itu. Ya, kuatkan. Buat saya Anda kok mengerti penyakit yang apa ya, Anda alami. Ya saya bukan apa-apa, banyak penderita yang alami penyakit berat ya. Dia tahu yang paling berat itu bukan tantangan di luar, tapi dari dalam. Luar juga berat. Saya mengerti betul-betul segala ujian itu ada proses dan progresnya. Semakin kita naik level sampai mempelai, ya, pencobaan dan ujiannya juga semakin berat. Itu fair. Itu fair. Anda mau sampai ke kemuliaan ya pakaian putihnya beli. Emas beli. Minyak urapan mata terbuka, tahu visi Allah beli semua. Dan takut saudaraku. Justru dengan begitu, ya, Paulus katakan, dalam kelemahan seperti ini, Anda dan saya akan nikmati kuasa Allah. Kasih karunia-Nya kita ngalamin. Saya alami, saya di Papua divonis berat, tapi saya tubuh saya merasa seger. Walaupun saya sampai Lampung, saya cek lagi, diabetes saya HB1C-nya 12. Itu dokter penyakit dalam saya yang di metode udah garing-garing, Pak, hati-hati loh Pak. Anda yang punya diabetes, cek di lab, itu namanya HbA1c. Orang 6,5 ke atas sudah diabetes. Saya paling berat pernah 10. Tapi ketika saya paling 2 minggu di Papua saat parah-parahnya, ya, kaki bengkak, jantung bengkak, segalanya bengkak. Diabetes saya 12. Tapi dari situ saya merasakan dalam kelemahan kuasaku nyata. Saya masih kuat jalan, masih kuat naik mobil berjam-jam, masih khotbah
sampai sore di pedalaman itu sakit. Saya ngerti itulah kasih karunia. Suami saya masih izinkan saya untuk menyatakan kemuliaannya, dia bangga dan kemuliaan saya. Maksud saudara semua. Ya, saya langsung aja masuk ke ayat 28. Ya. Mungkin 26 dulu. Anda baca semua ya. Tadi mulai pasal 6, 7, 8 itu kuncinya di kitab Roma. Ada semua saya itu. Kita membaca ayat yang ke 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ada ya. Dalam kelemahan kita Anda yang punya karunia bahasa berbahasa roh. Yang tidak tolong Roh Kudus, kuatkan aku, dia Roh penolong, Roh penghibur, ya, ada yang sedih berduka cita, tidak kuat Tuhan, minta Roh Kudus hiburan, beri kekuatan. Sampai ada mengalami roh itu bangkit. Nah itu Roh Kudus menghidupkan. Roh itu menghidupkan, tadi berapa kali pentingnya. Roh itu menghidupkan. Saya yang depresi tiba-tiba punya kekuatan. Nah pengalaman itu terlalu penting buat kita semua, para gembala, supaya saudara bisa impartasikan ke keluarga dan jemaat Anda. Ini kan tidak ada takut menderita lagi. Karena ada orang yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Lihat ya, Roh sendiri. Mau apa lagi, saudara? Ampuni aku, Yesus. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maksudnya Roh itu juga ikut menderita. Kalau kita kira Tuhan, ya kan bahasa roh yang kadang-kadang kita nggak ngerti artinya, tapi itu seperti keluhan yang apa ya, bahasa tepatnya bukan keluhan yang mengeluh, bukan. Ini ratapan sebenarnya. Mengerang, orang mengerang tuh. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Ini penting itu ya. Motivasimu apa? Nangis, ya, teriak-teriak minta tolong, itu apa semua. Mengetahui maksud roh itu, bukan roh kita, Roh Kudus. Yaitu bahwa ia yang sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Hati-hati saudara ya. Anda yang sering berdoa, macam-macam memuji nyembah, itu Allah menyelidiki hati nurani, pasti terbuka karena di hati nurani ada Roh Kudus itu. Rohnya Allah sendiri, suami kita. 28 yang terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini di bahasa aslinya atau beberapa terjemahan bahasa Inggrisnya itu nggak ada kata Allah turut bekerja, nggak ada. Ya, coba saya mau bacakan yang di Indonesia literal ya, translation ya, ILT itu ya. Bacakan begini. Yang mendekati kira-kira bahasa asingnya. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu, nggak ada Allahnya, bersama-sama, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, mengasihi Allah, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi benar itu bekerja, segala sesuatu bersama hidup kita ini sepanjang hari itu mengerjakan kebaikan, ya, bagi mereka yang mengasihi suami kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Rencananya apa? Nanti ayat 29 ketemu. Baca dulu ya. Sebab mereka yang telah Dia kenal sebelumnya, maaf, saya baca kembali ke teman baru aja 29 sekarang. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa itu seperti Kristus, ya. Serupa gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula,
mereka itu juga dipanggilnya. Ini ada apa ini? Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dimuliakannya terakhirnya. Jadi begini, saudara. Dalam kehidupan ini, ya, kita semua harus tahu kita ini sudah tanda tangan terikat ketika baptisan. Surat baptisan itu bukan tanda tangan kita kepada gereja. Nah, sebenarnya itu surat baptisan itu ada makna di balik itu yang besar, tanda tangan seperti surat perjanjian pernikahan. Pernikahan kita dengan Kristus. Ya. Jadi kita sudah menikah dengan Kristus. Nah, materainya Roh Kudus, Roh Kristus tahu dalam hidup kita. Pelan-pelan ya. Dia akan memimpin, ya, memimpin dalam suku kebenaran supaya hidup kita makin hari diproses terus tiap detik, tiap saat seperti mempelai itu supaya waktunya tepat. Ketika mempelai itu datang menyebut kita menikah anak domba, itu pas sempurna terjadi. Gitu ya. Nah, prosesnya itu segala sesuatu itu termasuk penderitaan di dalamnya. Penderitaan segala hal. Ya. Penderitaan itu kan seperti orang ujian. Itu menguji kasih dan iman kita kepada kekasih kita. Nah, Roh Kudus itu mengerjakan hal seperti itu, berkekuatan terus. Segala sesuatu yang Anda alami. Allah terlibat. Nantinya iya di belakang layar. Tapi Allah bukan tampil ngerjakan, diatur, enggak. Prosesnya sudah ditentukan, dan saya berjalan yang sampai sulit ini. Ada macan-macan setan-setan yang ingin menerkam kita dan sebagainya itu, segala-segala yang menerkam kita, yang ancaman-ancaman belum dari dalam ya. Nggak usah belum ngomong ini lah. Nanti levelnya Anda masuk sahabat ke mempelai. Ya. Saya kok percaya setiap orang nanti akan diberi. Kalau minta ya boleh, tapi saya nggak berani minta. Level ada levelnya kayak Paulus mau masuk mempelai, itu mesti dikasih duri, dikasih ajudannya iblis untuk menggoda saya dan saudara. Karena fase mempelai itu sudah nggak boleh mundur lagi. Jadi Kristus suami kita memang sengaja, tanda kutip, dipasangkan, dikasih duri dalam daging. Karena begitu sombong kita jatuh pasti. Ya, Anda dan saya begitu anak hamba yang luar biasa sukses, plannya luar biasa, naik ke sahabat, ya, mau siap mati botol, apalagi kita saudara dan saya punya pengalaman yang berani menderita untuk Yesus. Itu poin-poin saat-saat terakhirnya paling bahaya, Pak, kesombongan. Lihat udah punya kuasa, kemuliaan dan segala berkat melimpah, saudara ya. Pengalaman aku berani hidup mati buat Yesus di Papua, aku berani mati. Nah itu semua cita-cita itu bukan kebanggaan terus. Ya. Nanti kita pasti dikasih dalam daging supaya ini kita sempurnanya lebih cepat. Karena kita ngerti kan, kita ada dalam daging, kita tahu kita bermuka dalam kelemahan, bukan dalam sombongan lagi. Gitu. Itu saya sampaikan Paulus kan. Paulus dalam masa tuanya dia mengerti, aku ini ternyata di antara para rasul, aku ini rasul paling berdosa loh. Ketika dia di masa tuanya mau mati, dunia dia bangga, aku ini rasul dipilih Kristus sendiri. Masa tuanya dia ngerti. Saudara baca terus saja ya, nanti di Roma 8 itu ya, luar biasa Roma 8 Anda selesaikan ya. Saya prosesnya itu selain kita diuji setia, gini saudara. Ujiannya setia iman dan kasih kepada Kristus, itu secara langsung tidak langsung itu membentuk kesempurnaan kita seperti Kristus. Makanya di Ibrani 12 sekarang begini. Kalau kita hampir nggak kuat, pandanglah Kristus suamimu itu, kekasihmu. Dia yang tekun memikul salib. Ya. Terus sampai menunjukkan darah. Tidak pernah menyerah. Saya kok ingat itu, yuk kita baca yuk. Pada bahasa ingat. Ibrani 12. Ya. Jadi Anda lihat suamimu tidak pernah menyerah.
Ibrani 12 nggak salah ya. Ayat 3 atau ayat 4. Nah, ayat 3. Anda ya baca ayat 2 dulu deh. Ya, satu sekalian ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Lihat matanya tertuju kepada Yesus. Memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tadi sama ya. Roma 1:17. Dari iman kepada iman. Iman yang awal sampai iman yang awal, iman anak Allah sampai iman yang sempurna mempelai. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, perhatikan baik-baik. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat akan dia, pandang dia selalu. Ya, saya cepatkan, lalu saya akhiri dengan Roma 12. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Anda yang ngerti Roma 8, Roma 9 sampai 11 Anda untuk istilah cemburu. Ya, itu istilah cemburu kan suami istri kan. Kalau Anda teman, lalu anak sama ayah kan tidak ada istilah cemburu. Cemburu itu biasa digunakan konteksnya untuk suami istri. Jadi Paulus bekerja keras memenangkan orang-orang yang bukan Yahudi. Tujuannya supaya orang Yahudi yang dulunya tanda kutip istrinya Yesus ini ya, bukan orang Yahudi itu harusnya perjanjian nanti kan jadi istri Yesus kalau dia mentaati Taurat itu. Ya, tapi dia tidak bisa. Kita Yahudi tidak bisa, kemudian Kristus keselamatan itu diserahkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, dengan demikian, saudara, Paulus pelayanan sungguh-sungguh bagi orang Yahudi merasa cemburu. Loh, ini suamiku, seharusnya kan suamiku sama orang lain. Nah, ayat 12 ayat 1-nya. Karena itu, saudara, demi kemuliaan Allah, aku mengajarkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita tahu ya, ini ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu bentar saya sambil baca dulu aja. Ibadah sejati itu memperjuangkan tubuh. Ini istri dengan tulus, dengan tunduk sekarang makin pergumulan, makin mempersembahkan hidupnya. Aku ini kuserahkan kepadamu, ya, kepada suamiku yang kudus, hidup kudus dan berkenan, supaya persembahan ini mempersembahkan hidupku. Ini aku mempelaimu perempuan, aku persembahkan hidupku sepenuhnya. Yesus, tolong ya, kerjakan sepenuhnya, aku percaya kepadamu. Ini seperti orang disembelih dan serahkan korban itu, terserah Tuhan mau mengerjakan apa. Nah, kalau dia sudah ngerti itu, yang Tuhan kerjakan ayat 2-nya, perintahkan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Proses kedua ini tidak bisa dikerjakan. Itu seperti Roma 8, 29, 30 tidak bisa dikerjakan sampai sempurna seperti Yesus. Kalau kita tidak dengan sadar, kita komitmen menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada suami kita. Diapakan terserah deh. Ya, aku sudah mati, aku ingin hidup untuk engkau. Kudus dan berkenan.
Proses itu terjadi dengan pembaharuan pikiran. Pikiran kita yang duniawi, yang dengan suami yang lama, terus-menerus akhirnya berubah menjadi kepada Kristus sepenuhnya. Pikiran, keinginan tubuh kita akan berubah semua. Baik, saya rasa saya beri dulu di sini. Terima kita semua. Silakan kalau ada 1-2 orang dulu yang mau bertanya dulu. Ya. Nanti lainnya diskusinya nanti di 2 minggu lagi. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Hondarka. Mari teman-teman kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, ya 1-2 orang. Ya, ini saya rasa perlu dicerna baik-baik ya. 2 minggu lagi sudah fokus ke kitab Roma, kita sharing ini memang, aduh, minta rawahi betul ini. Tapi silakan, saudara yang tadi dengar menyampaikan sesuatu juga boleh, bertanya juga boleh, silakan. Tapi topiknya tadi harus dibatasi kaitan dengan level mempelai ya. Silakan, sahabat sains. Ya, silakan. Ada? Kita konteksnya membahas tentang mempelai ya dari kitab Roma. Gimana, masih semangat? Ayo, makin fisik semakin lama semakin tua, otaknya semakin, kita mendesak Roh Kudus menguasai pikiran, keinginan dan tubuh kita yang makin lemah ini, harus begitu ya. Dalam kelemahan kita mendesak Roh Kudus supaya kita ini bisa lebih fokus konsentrasi. Jadi firman kita tidak hanya itu terus ya. Kasihan jemaat kita. Jemaat Yesus maksudnya. Paksa belajar. Harus. Yes. Ada yang mau ditanyakan? Haleluya, tidak ada, Pak. Ya. Ada Pak Andreas? Mau bertanya? Ini Pak Edwin batuk atau mau bertanya ini? Atau ketika saudara dengar apa yang saya sampaikan, Anda muncul apa ya, sesuatu dari Tuhan apa, coba bisa disampaikan buat kita semua. Saya bisa bertanya atau saya memberikan tanggapan dari sini. Ya, silakan Pak Gule. Lo yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Nanti guru kita nanti yang memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Ya. Tapi adalah saya dapat sedikit ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Di sana dia berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tentu sekali, kalau kita sebagai anak berhak menerima janji-janji Tuhan. Tentu sekali janji Tuhan ini bukan karena kita sudah menjadi anak langsung kita menerima janji Tuhan. Tentu sekali di situ ada namanya tadi menderita bersama-sama dengan Dia. Penderitaan dalam hal apa ini? Kan kalau saya dapat di sini menderita
Ya, kita harus berbeda dengan dunia ini seperti Roma 12 tadi ayat 2. Kita harus beda dengan dunia ini. Biar dalam maaf ya sementara ya. Di situ jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Tentu sekali baru kita menerima janji Tuhan ini sebagai ahli waris, ini harus kita berkenan kepada Allah. Jadi gaya hidup lama ini mesti kita harus buang dalam hidup kita. Itu yang saya dapat. Lalu setelah kita membuang dalam diri kita, berarti kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, contoh ya seperti hujan-hujan inilah. Ini contoh ya. Hujan-hujan ini maunya enaknya tidur. Tentu sekali hati kita tergerak untuk mengunjungi jiwa-jiwa. Contoh jiwa-jiwa yang sakit. Tentu sekali itu namanya juga mulai menerima penderitaan di dalam Kristus. Kalau kita ingat di dalam Kristus, di dalam hujan ini sudah di atas sofa kita. Jadi karena kita mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka kita akan berangkat. Walaupun hujan-hujan, kita cari jalan keluar. Itulah yang bisa saya dapat contohnya. Barulah kita bisa mendapat janji-janji Allah itu dalam hidup kita, yaitu kehidupan yang kekal. Nanti kalau yang menambahilah guru kita lah, hanya dikit aja saya bisa kasih. Saya belum tahu entah sempurna atau tidak itu. Terima kasih. Salam Pak Guru. Shalom. Salam. Itu mungkin bagian dari penderitaan Pak Guru, iya, ya. Karena kita belum pernah jadi pendeta pelayanan dikasih celurit, lahir kita belum pernah kita ya. Nah, belum pernah kita soalnya. Pernah saya, Pak. Nah, yang pernah ngerti ya, pendeta ya. Pernah di masa 250. Saya ngomong dulu. Kalau saya ngomong ganti potong dulu, nanti gantian ya. Nanti saya boleh ngomong juga, ya. Saya juga nggak pernah ngasih celurit sih. Saya ngasih celurit orang juga pernah, bukan. Beberapa tim kami waktu saya dengan pesat dulu, yang di Maluku dan sebagainya ngalami seperti itu. Jadi apa saya ngomong apa sih? Penderitaannya jangan dibatasi sesuatu yang kita hanya tahu hari ini. Makanya tak boleh sampaikan program pikiran itu sesuatu yang Alkitabiah. Jadi saya sempat potong satu ayat di Yesus ya, di Yohanes 7:8 ya. Kalau kita percaya sama Dia, percayalah sesuatu yang kitab suci ngomong apa. Salah satu kisah para rasul dan seterusnya, saudara hari ini baca secara gereja, baca di di belahan dunia yang lain, banyak aniaya penderitaan cukup banyak gitu loh, ya. Nah hari ini kita mungkin seperti orang-orang Amerika, mereka merasa menderita, pikul salib itu kalau lampunya mati, itu tanpa AC, nah itu menderita buat dia. Kalau buat saya, ya bolehlah. Tapi yang dimaksud Alkitab bukan itu. Ya, tadi misalnya kita gembala ya, gembala. Nah, gembala kan tujuannya memang harus salah satunya membesuk ya. Mengunjungi domba-dombanya seperti apa. Ya itu bukan buat saya, maaf, bukan menderita, itu memang kayak orang kerja dibayar untuk itu loh. Dulu saya kerja di Nanas misalnya ya, di dekatnya Pak Thomas sana. Ya, saya dibayar. Jam 10 malam mau hujan mau tidak, waktu forcing ya saya keluar harus. Saya bilang menderita, oh nggak menderita saya dibayar memang untuk begitu. Itu nggak menderita buat saya. Konsekuensi. Kalau udah milih kerjaan itu, ya itu kerjaan saya ambil. Ya, boleh ya, saya tambah. Boleh saya tambah Pak kesaksian saya.
Nggak usah Pak, nanti aja ketemu di sini Pak. Enggak, tadi yang saya ngomong, Pak Guru ngomongnya akan itu kan. Itu betul. Saksian Anda mungkin lebih ngeri, ya betul juga. Enggak apa-apa. Itu kan contoh demi contoh. Nggak usah bela diri, nanti disampaikan aja. Enggak, ini berapa ada hal memang yang sudah saya alami, Pak. Iya, saya ngerti. Yang lebih dahsyat daripada itu. Sudah, saya percaya. Anda mungkin juga berdiannya ya. Saya percaya itu, saya bukan debat. Ya, saya mau tunjukkan sesuai Alkitabnya gitu loh. Masing-masing orang punya pengalaman kan. Tadi Pak Manuel juga punya pengalaman gitu loh. Tapi kan Anda tadi yang sampaikan kan itu ceritanya Anda. Saya percaya Pak Gula punya segudang pengalaman, punya lain gitu loh. Nah, tadi saya menyoroti yang Anda sampaikan, hujan deras itu konsekuensi sebenarnya. Betul ya? Iya toh, Anda sudah jadi gitu loh. Nah, sebenarnya semua konsekuensi semua. Makanya saya bilang penderitaan ini itu bukan sesuatu yang itu resiko lah buat saya. Anda mau hidup benar, ngalami itu semua. Mulai sangkal diri, ikut salib, sampai siap mati. Itu kan begitu. Betul nggak? Ya kita siap mati, saya percaya lah. Pak Gulo, Pak Nono, semua orang siap mati untuk Yesus, saya percaya begitu. Nah, tapi problemnya bukan sekedar percaya, nggak percaya kan? Seberapa jauh Pak Gulo, Pak Nono, saya dan semua teman ini percaya Alkitabnya ngomong apa? Kan begitu semua tuh. Ya, hari ini kita boleh ngomong gede-gedean, tapi kan belum mengalami apa-apa sebenarnya. Indonesia masih santai-santai. Ujiannya kan nanti terakhirnya. Ya kan begitu dah. Makanya saya ngomong tadi salah satunya Paulus. Paulus aniaya dia nggak minta dilepaskan kok. Tadi ingat ya. Mana ayatnya coba? 1 Korintus 12 tadi. Dia yang paling berat buat dia itu mengalami sesuatu duri dalam daging. Menggocoh Anda dan saya, Pak Gulo, dan kita semua. Saya rasa, maaf ya, belum banyak orang levelnya seperti itu termasuk saya. Kita masih ngomong santai-santai kan, masih cerita sosok sombong begini. Enggak bisa, kalau saya mempelai enggak bisa, mesti ada utuh itu. Duri dalam daging, sakit di dalam. Ya, tadi Pak Gulo contohnya itu paling bagus buat saya. Nanti kalau Anda sakit lebih parah lagi, nggak usah hujan ya, tengah mati kayak Paulus ya, kok orang nggak menghargai dia ya, tatap muka aja, kata Paulus gitu, aku nggak berani tatap muka zaman kau, tapi jangan meremehkan, terus saat aku berani nanti demi Kristus ya. Tapi Paulus jalan terus, dia kondisi sakit. Nah nanti saudara, Pak Gulo, saya dan semua orang, nanti ujiannya masing-masing tiap orang, kita nggak bisa banding-bandingkan kan. Ya, nggak bisa banding-bandingkan. Tapi Alkitab bilang nanti makin hari mati 24 tergenapi semua. Ya saya berdoalah, saya Pak Guru semua sahabat saya tidak ada yang rontok. Amin kan? Amin kan? Apapun bentuknya. Makanya latihannya begitu. Dari anak, hamba itu habis-habisan dulu. Makanya Wahyu 2, Wahyu 3 Anda alami semua dulu. Ya, miskin, sengsara karena iman kita kepada Kristus ya. Gampang aja lah. Anak-anakmu bangga nggak lihat perjuangan kita sebagai hamba Tuhan? Mungkin kita nggak punya apa-apa, miskin, tapi dia melihat punya iman yang kuat, Bapakku. Ayahku ini hamba Tuhan yang punya iman, punya kasih kepada Yesus. Dia membedakannya luar biasa sekali. Saya dengar beberapa orang kita kan anaknya tidak mau jadi pendeta karena susah. Itu kan menyakitkan Kristus sebenarnya. Perjuangan Anda itu dilihat anak-anakmu yang paling jemaatmu lihat. Apa yang Anda bisa wariskan? Kelihatan nggak hidupnya kudus dan benar ya? Kalau saya mau nikmati duit, saya bisa kerja di dunia kok. Saya percaya Pak Gula bisa di dunia kok. Nah, tapi value itu apakah anak-anak kita jemaat menangkap? Karena kasih kita kepada Kristus, iman kita kepada Yesus, sungguh-sungguh nyatakan hati nurani kita. Makanya di Roma 8:28, Roh Allah itu dalam hidup kita hati-hati. Mulai 26 itu. Motivasi saya cerita begini, Anda enggak tahu motivasinya apa. Saya mungkin sombong juga toh. Sombong saya. Oh enggak, saya Roh Kudus tahu. Nah, seperti itu Roh Kudus, Allah menaruh Roh Kudus dalam hidup kita, hati nurani kita, dia menguji. Apakah kita itu dalam menderita itu kita malah sombong atau kita Tuhan kuatkan aku Tuhan. Ya, jadi kita bukan urusan banding menderita dan menderitanya, ya.
Fluoride pun kita hari ini juga belum mati, paling sekali 2 kali. Tapi ancaman nanti suatu saat Indonesia dikuasai yang radikal lah mungkin begitu. Kita akan lihat siapa yang masih berani datang ke saya. Misalnya begitu. Misalnya saya gitu-gitu saya bayangkan aja Tuhan ketika begitu apakah Hondarka masih kuat? Apakah sahabat saya Pak Gula masih kuat? Ya, hari ini kita ujiannya belum ngomong apa-apa. Tapi ketika kita hari ini mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, ketika kita mau nanti keluarga kita lihat iman kita, ya, nanti Pak Guru dalam contoh yang baik ya, dan hujan tetap terus jalan itu kan semua sesuatu kita kerjakan untuk kasih kita kepada Kristus. Ya, nah, mana Roma itu dibaca baik-baik juga kan ngerti. Penderitaan tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima. Penderitaannya bisa apa saja. Dari yang paling kecil, nyangkal diri. Tadi Pak Guru itu nyangkal diri kan. Hujan-hujan enak-enak di sofa, itu nyangkal diri. Ngopi, tiduran, bisa. Ya, atau kita mau siapkan sungguh-sungguh jalan. Lalu mulai mikul salib, kita nggak punya duit terbatas. Jemaat lebih nggak punya duit, kita kasih duitnya, walaupun kita yang puasa. Gitu. Anak-anak bangga itu loh. Duitnya 50.000, jemaat sakit, kasih mereka. Besok kita puasa anak-anak ya. Demi jemaat ini. Nah itu bangga mereka, jangan ngamuk. Wah bapakku ini, waduh. Keluarga kita punya iman yang sama. Itu buat saya, Yesus melihat ya dari kita seperti itu. Dan seterusnya. Pak Gulu terima kasih. Ya. Itu masukan buat kita semua. Baik, nanti kita diskusi lebih jauh. Sekali lagi saya tidak menilai apa-apa ya. Saya hanya contohnya tadi saya mau lihat Alkitab banyak sekali ya. Nanti satu persatu kan udah alami. Nanti ujungnya kan murtad, Anda tahu kan? Matius 24, lalu Ibrani 5 dan 6. Nanti kan ujungnya kan murtad, banyak kan Timotius juga menurut Tesalonika ya. Belum Tuhan datang kedua kali akan banyak murtad. Sahabat sains tidak ada yang menyerah. Amin. Satu lagi kalau ada silakan. Pak Panjaitan tadi. Siapa silakan. Tadi Pak Panjaitan kayak angkat tangan. Sudah cukup. Panjaitan. Baik, kalau tidak ada, nanti kita, maaf Anda nanti bisa kembali mendengarkan ini, Pak Thomas yang akan upload di YouTube, kemudian Anda bisa, sebelum kita diskusi nanti minggu kedua ya, 21-22 kalau nggak salah, saudara bisa renungan kembali pasal-pasal yang saya sampaikan, ya, terutama pasal 6, 7, 8, dan 12, ya. Paling baik Anda baca semua pasal di kitab Roma. Nanti kita akan ngerti. Terima kasih semua sahabat-sahabat saya. Tuhan berkati kita. Pak Thomas silakan. Ya, terima kasih Pak Hondarka. Terima kasih Pak Hondarka. Kita mengucap syukur, kita Pak Haji. Pak Haji, tokoh dari Lampung. Ya, mari kita akan berdoa, mengucap syukur. Nanti saya minta Pak Panjaitan berdoa ya, mengakhiri. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang terus mengajar dan mengingatkan kami supaya kami lebih lagi berjuang dalam hidup ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami. Dan biarlah kuasa-Mu yang menopang kami, sehingga kami boleh kuat dalam menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pak Hondarka, pakai terus dengan urapan dan hikmat yang daripada Tuhan. Dan biarlah di minggu depan kembali kami boleh bertemu dalam pertemuan kami di acara sains dalam diskusi sharing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan, dan kami boleh bertemu kembali dalam sukacita yang daripada Tuhan. Dan malam ini kami akan beristirahat, Tuhan menolong dan Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semua. Halo, terima kasih Tuhan berkati semua. Selamat malam. Selamat malam Saudara. Semangat. Teman-teman. Haleluya. Emmanuel. 2 minggu lagi ya. Mari. Oke, good night. Bye-bye.